Aku dan anakku datangi pernikahan diam-diam suamiku. Pantas saja dia selalu bilang sibuk dan sedang berada di luar kota. Karena sedang persiapkan pernikahannya dengan pelakor itu. Aku pun langsung buat mereka menyesal dengan minta cerai dan akan tarik semua aset kekayaannya. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Pagi itu terasa sama seperti ratusan pagi lainnya di rumah mereka. Aroma kopi hitam kesukaan Baskara menguar dari dapur, beradu dengan wangi roti panggang yang disiapkan Andini. Di ruang tengah, suara tawa Leo yang baru berusia 7 tahun menjadi musik latar yang ceria saat ia menyusun menara balok warna-warni. Dari luar, keluarga mereka adalah potret kebahagiaan yang sempurna. Sebuah rumah megah di kawasan yang tenang, seorang suami dengan karir cemerlang di bidang konstruksi, seorang istri yang mendedikasikan hidupnya untuk keluarga, dan seorang anak laki-laki yang cerdas dan menggemaskan. Andini pernah meyakini kesempurnaan itu dengan segenap hatinya. Namun, beberapa bulan terakhir, ia merasa ada retakan-retakan halus yang mulai menjalar di dinding rumah tangga mereka. Retakan yang tak terlihat oleh mata telanjang namun begitu terasa di hatinya. Retakan itu bernama Baskara. Suaminya masih ada di sana, duduk di meja makan dengan kemeja rapi yang sudah disetrika Andini semalam. Ia menyesap kopinya, matanya terpaku pada layar ponsel yang menyala terang. Ia tersenyum pada Leo, bahkan sesekali mengacak rambut putranya. Ia juga memuji roti panggang buatan Andini. Secara fisik, ia hadir, tetapi jiwanya, perhatiannya, terasa berada di tempat lain, di sebuah dunia digital yang tak bisa Andini masuki. Ponsel itu seolah telah menjadi perpanjangan tangannya, sebuah portal menuju kehidupan lain yang lebih penting daripada sarapan bersama keluarga. "Pah, nanti sore jadikan, temani Leo latihan sepeda?" tanya Leo dengan mulut penuh roti. Baskara mengangkat pandangannya dari layar sejenak, tampak sedikit terkejut, seolah baru menyadari ada percakapan yang sedang berlangsung. "Oh, iya, sayang. Nanti papa usahakan." "Ya, tapi sepertinya ada rapat mendadak sore ini. Penting sekali." Andini menghela napas pelan, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Ini adalah jawaban yang sama yang ia dengar selama 3 akhir pekan berturut-turut. Selalu ada rapat mendadak, proyek darurat, atau klien penting yang harus ditemui. Dulu, akhir pekan adalah waktu sakral bagi keluarga mereka. Mereka akan pergi ke taman, berenang, atau sekadar bermalas-malasan di rumah sambil menonton film. Kini, akhir pekan terasa seperti perpanjangan dari hari kerja Baskara yang tak ada habisnya. "Proyek yang di BSD itu, Mas?" tanya Andini, mencoba menunjukkan minat, mencoba menarik Baskara kembali ke dalam percakapan mereka. "Bukan yang itu. Ini proyek baru. Lebih besar. Kliennya sangat detail, jadi aku harus turun tangan langsung," jawab Baskara cepat. Matanya sudah kembali menatap layar ponsel di tangannya. Jemarinya menari lincah di atas layar, mengetik balasan yang tampak begitu mendesak. Andini menatap suaminya. Ia melihat garis-garis kelelahan di wajahnya, tetapi ada sesuatu yang lain di sana. Sebuah ketegangan yang berbeda, bukan sekadar tekanan pekerjaan. Ia sering melihat Baskara tersenyum sendiri saat menatap ponselnya, atau buru-buru membalikan layar ketika Andini mendekat. Ia juga semakin sering menerima telepon di luar rumah, di balkon atau di taman belakang, berbicara dengan suara pelan dan berbisik. Ketika Andini bertanya siapa, jawabannya selalu sama, rekan bisnis, atau kontraktor. Alasan-alasan yang masuk akal, tetapi terasa hambar dan diulang-ulang seperti sebuah naskah yang sudah dihafal di luar kepala. Puncaknya adalah malam itu. Leo sudah tertidur pulas di kamarnya. Andini duduk di sebelah Baskara di sofa ruang keluarga. Suaminya sedang sibuk dengan laptop di pangkuannya. Jemarinya mengetuk-ngetuk papan ketik dengan cepat. Andini sudah membulatkan tekad. Ia tidak bisa membiarkan jarak di antara mereka semakin melebar. Ia harus melakukan sesuatu untuk merebut kembali kehangatan keluarga mereka yang perlahan memudar. Dengan senyum yang ia paksakan agar terlihat secerah mungkin, Andini meletakkan sebuah tablet di meja di depan Baskara.
Layarnya menampilkan gambar sebuah resor mewah di tepi pantai Bali, dengan kolam renang pribadi yang menghadap ke laut biru. Mas, aku lihat ada promo bagus untuk liburan sekolah Leo bulan depan. Kita ke Bali. Yuk, hanya kita bertiga. Kita butuh ini, Mas. Leo juga pasti senang sekali, ujar Andini dengan nada penuh harap. Ia sudah membayangkan semuanya. Ia membayangkan mereka berjalan bergandengan tangan di pantai, membangun istana pasir bersama Leo, menikmati makan malam romantis saat putra mereka sudah tertidur. Liburan itu terasa seperti sebuah skoci penyelamat untuk pernikahan mereka yang mulai karam. Baskara melirik layar tablet itu sekilas, lalu kembali menatap laptopnya. Bali? Sepertinya tidak bisa, Din. Bulan depan jadwal padat sekali. Harapan di hati Andini sedikit meredup. Hanya 4 hari, Mas. Kamis sampai Minggu. Aku bisa urus semuanya. Kamu tinggal bawa badan saja. Bujuknya lagi. Masih belum mau menyerah. Baskara berhenti mengetik. Ia menutup laptopnya perlahan dan menatap Andini. Tatapannya serius, tetapi terasa dingin. Andini, kamu tidak mengerti. Aku baru saja bilangkan. Ada proyek baru. Ini proyek terbesar sepanjang karirku. Aku tidak bisa meninggalkannya barang sehari pun. Ini menyangkut masa depan perusahaan. Masa depan kita juga. Alasan itu lagi. Proyek baru yang misterius. Proyek yang selalu dijadikan tameng untuk menolak setiap ajakan Andini. Kali ini, penolakannya terasa begitu telak, begitu final. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tapi ini tentang keluarga kita. Mas, apa proyek itu lebih penting daripada kita? Daripada Leo? Suara Andini bergetar menahan tangis. Ia merasa bodoh karena berharap begitu banyak. Ia merasa seperti seorang pengemis yang meminta sedikit waktu dari suaminya sendiri. Bukan begitu, Din. Jangan berpikir sempit. Sahut Baskara dengan nada sedikit meninggi. Justru karena aku peduli pada kalian, makanya aku bekerja sekeras ini. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kamu dan Leo? Liburan bisa kapan saja. Tapi kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Kata-kata itu menusuk Andini. Ia merasa seolah semua usahanya, semua kerinduannya akan kebersamaan, dianggap sebagai sesuatu yang picik dan kekanak-kanakan. Baskara membuatnya merasa bersalah karena menginginkan waktu bersama suaminya. Malam itu, Andini tidur membelakangi Baskara, memeluk guling dengan erat seolah itu bisa meredakan rasa sakit di hatinya. Dinding di antara mereka kini terasa begitu tebal dan tinggi, dibangun oleh batu bata kesibukan dan semen kebohongan. Andini tidak tahu apa yang ada di balik dinding itu, tetapi untuk pertama kalinya, sebuah benih kecurigaan yang gelap dan dingin mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia merasa suaminya tidak hanya menyembunyikan detail pekerjaan, tetapi juga menyembunyikan seluruh kehidupannya. Dan penolakan untuk liburan ke Bali itu, entah kenapa, terasa seperti sebuah pertanda. Pertanda bahwa proyek baru suaminya bukanlah sekadar tumpukan beton dan baja, melainkan sesuatu yang akan meruntuhkan fondasi pernikahan mereka hingga tak bersisa. Beberapa hari setelah percakapan yang menyakitkan tentang liburan ke Bali, suasana di rumah mereka menjadi canggung. Baskara sepertinya merasa sedikit bersalah. Ia menjadi sedikit lebih perhatian, sesekali meninggalkan ponselnya saat makan malam dan bertanya tentang kegiatan Leo di sekolah. Namun, bagi Andini, semua itu terasa seperti sebuah pertunjukan. Sebuah sandiwara kecil untuk menenangkannya, agar ia tidak bertanya lebih jauh tentang proyek baru yang menyita seluruh waktu dan perhatian suaminya. Kecurigaan yang telah tertanam di hatinya tidak mudah layu hanya dengan sedikit siraman perhatian palsu. Sebaliknya, ia menjadi lebih waspada, lebih jeli mengamati setiap gerak-gerik dan ucapan Baskara. Kesempatan itu datang pada suatu Rabu sore. Baskara pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak panik. Ia mendapat telepon dan langsung bergegas keluar lagi. Ada masalah di lapangan. Sayang, aku harus segera ke sana. Mungkin pulang larut, katanya sambil tergesa-gesa menyambar kunci mobil di atas meja. Saking terburu-burunya, ia melakukan satu kesalahan fatal. Ia meninggalkan laptop kerjanya di atas meja makan dalam keadaan terbuka dan menyala.
Selama beberapa saat, Andini hanya menatap laptop itu. Benda itu seolah memancarkan aura terlarang. Sebuah kotak Pandora yang jika dibuka bisa melepaskan segala keburukan. Sebagian dari dirinya ingin mengabaikannya, membiarkannya tetap tertutup dan melanjutkan hidup dalam ketidaktahuan yang menyakitkan. Tetapi, bagian dirinya yang lain, yang didorong oleh rasa curiga dan sakit hati, berteriak untuk mencari kebenaran. Ia lelah merasa seperti orang bodoh di rumahnya sendiri. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar kencang, Andini duduk di kursi yang tadi diduduki Baskara. Layar laptop itu menampilkan sebuah program desain arsitektur yang rumit, sesuai dengan pekerjaan Baskara. Tidak ada yang aneh. Namun, di sudut kanan bawah layar, sebuah notifikasi kecil dari aplikasi email muncul. Pengirimnya adalah sebuah butik online ternama. Subjeknya, konfirmasi pengiriman untuk pesanan Anda 9A34FF. Andini mengerutkan kening. Ia tidak ingat Baskara pernah membeli sesuatu untuknya dari butik itu. Suaminya bukan tipe pria yang romantis dan suka memberi kejutan. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Dengan satu klik, ia membuka email tersebut. Di dalamnya tertera detail pesanan. Sebuah gaun malam berwarna merah marun. Ukuran S. Andini adalah ukuran M. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Lalu matanya tertuju pada bagian paling penting. Alamat pengiriman. Nama jalannya asing. Di sebuah kompleks perumahan di pinggiran kota yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Itu jelas bukan alamat kantor Baskara. Bukan pula alamat rumah orang tua mereka. Tangan Andini terasa dingin. Ini bukan sekadar kesalahan. Ini adalah sebuah petunjuk. Dengan gemetar, ia membuka peramban internet. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia mencoba membuka riwayat percakapan di aplikasi pesan instan, tetapi semuanya bersih. Baskara rupanya cukup pintar untuk menghapus jejaknya di sana. Kemudian, Andini teringat pada riwayat penelusuran. Sebuah jejak digital yang seringkali dilupakan orang. Ia membuka menu riwayat, dan daftar panjang situs yang dikunjungi Baskara muncul di layar. Sebagian besar adalah situs-situs berita, forum konstruksi, dan portal pemasok material bangunan. Andini menggulir ke bawah dengan perlahan. Matanya memindai setiap baris. Lalu, ia menemukannya. Terselip di antara tautan-tautan pekerjaan, ada beberapa tautan yang sangat tidak biasa. Pertama, sebuah situs toko perhiasan mewah. Riwayatnya menunjukkan Baskara telah menghabiskan waktu lama melihat-lihat koleksi cincin. Bukan cincin pernikahan, melainkan cincin pertunangan dengan berlian besar. Perut Andini terasa mual. Ia terus menggulir. Kedua, beberapa situs penyedia jasa catering. Baskara telah melihat-lihat paket untuk acara prasmanan dengan kapasitas 100 orang. Ia bahkan telah mengunduh beberapa brosur menu makanan. Ketiga, situs-situs dekorasi pesta, penyewaan tenda, dan jasa fotografi pernikahan. Semua ini ia kunjungi dalam rentang waktu yang berdekatan, sekitar 3 minggu terakhir. Tepat saat ia mulai berbicara tentang proyek barunya. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini mulai menyatu, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Proyek baru itu memang ada, tetapi proyek itu bukanlah gedung atau jembatan. Proyek itu adalah sebuah pernikahan. Pernikahan suaminya dengan wanita lain. Napas Andini terasa sesak. Ia bersandar di kursi, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja menghantamnya. Ia kembali membuka email konfirmasi pengiriman gaun tadi. Kali ini, ia memperhatikan detail yang sebelumnya terlewat. Di bawah alamat pengiriman, tercantum nama penerima. Sebuah nama yang akan terpatri selamanya dalam benaknya. Rania Wulandari. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Andini mengetik nama itu di mesin pencari, diikuti dengan nama kota mereka. Hasilnya muncul seketika. Sebuah profil media sosial yang tidak dikunci. Foto profilnya adalah seorang wanita muda yang cantik, dengan senyum percaya diri. Andini membuka profil itu dan dunianya seakan runtuh. Di sana, ada foto-foto Rania bersama seorang pria yang punggungnya selalu menghadap kamera, tetapi Andini mengenali postur tubuh itu, jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya,
dan kemeja yang ia setrika 2 hari lalu. Mereka tampak mesra, berpelukan di sebuah kafe, tertawa di sebuah taman. Tetapi yang paling menghancurkan adalah unggahan terbaru Rania, sekitar 1 jam yang lalu. Sebuah foto tangan kanannya, dengan sebuah cincin berlian yang sama persis dengan yang dilihat Andini di riwayat penelusuran Baskara. Keterangan fotonya singkat, namun mengandung makna yang begitu dalam. Langkah pertama menuju selamanya. Andini akhirnya menemukan alamat pengiriman itu di Google Maps. Sebuah rumah modern minimalis yang tampak nyaman. Ia bahkan bisa melihatnya melalui fitur Street View. Rumah itu nyata. Rania nyata. Pernikahan itu nyata. Semua kebohongan Baskara nyata. Ia menutup laptop itu dengan pelan. Getaran di tangannya sudah berhenti. Rasa sakit yang tadinya membakar kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih berbahaya. Syok dan kesedihan yang melumpuhkan perlahan-lahan surut, digantikan oleh sebuah ketenangan yang menakutkan. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya duduk diam di meja makan, di tengah keheningan rumahnya yang terasa mengejek. Ia kini tahu nama musuhnya dan di mana sarangnya. Jejak digital yang dilupakan Baskara telah memberinya peta. Peta menuju medan perang yang tidak pernah ia inginkan, tetapi sekarang harus ia menangkan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Leo. Malam itu, Andini tidak lagi merasa sebagai korban yang lemah. Ia adalah seorang wanita yang dikhianati, dan ia akan mulai menyusun rencana. Malam itu, ketika Baskara pulang, ia menemukan Andini sedang duduk di sofa, menonton televisi dengan ekspresi tenang. Laptop yang menjadi saksi bisu pengkhianatannya sudah tertutup rapi di atas meja kerja, persis di tempat ia meninggalkannya. Andini menyambutnya dengan senyum tipis, senyum yang sama seperti yang biasa ia berikan setiap hari. Namun, di balik senyum itu, matanya kini bekerja seperti pemindai, menganalisis setiap gerak-gerik suaminya, setiap intonasi suaranya, mencari retakan sekecil apapun dalam topeng yang dikenakannya. Sudah beres masalah di lapangan, Mas? Tanya Andini. Suaranya terdengar normal, tanpa sedikit pun getaran. Ini adalah pertunjukan pertama dalam sandiwara besarnya, dan ia harus memainkannya dengan sempurna. Baskara menghela napas panjang. Tampak lelah, sebuah kelelahan yang dibuat-buat. Andini kini tahu itu. Sudah, tapi bikin pusing. Ada salah perhitungan dari tim, jadi harus diulang semua. Makanya aku bilang proyek ini benar-benar menyita pikiran. Keluhnya, sambil melonggarkan dasi dan melempar tas kerjanya ke kursi. Ia sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja menerpa istrinya. Baginya, ini hanyalah Rabu malam biasa. Andini bangkit, mengambilkan segelas air putih untuknya. Tangannya stabil, gerakannya luwes. Pasti capek sekali. Kamu mau makan? Aku siapkan air hangat untuk mandi dulu. Ya? Tawarnya. Setiap kata terasa seperti kebohongan pahit di lidahnya, tetapi ia mengucapkannya dengan lancar. Ia melihat kelegaan di wajah Baskara. Kelegaan karena istrinya tidak lagi membahas soal liburan. Tidak lagi merajuk. Ia tidak tahu bahwa ketenangan Andini saat ini jauh lebih berbahaya daripada amarahnya. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang biasa mereka alami beberapa bulan terakhir. Baskara sibuk dengan ponselnya di antara suapan, dan Andini membiarkannya. Ia tidak lagi merasa sakit hati melihatnya. Ia kini melihatnya sebagai subjek penelitian. Ia memperhatikan cara Baskara tersenyum kecil saat mengetik. Cara matanya berbinar saat membaca pesan yang masuk. Pria di hadapannya ini adalah orang asing. Seorang penipu ulung yang berbagi ranjang dan meja makan dengannya. Setelah Leo dipastikan tertidur, Andini tahu inilah saatnya. Ia menghampiri Baskara yang sedang bersantai di ruang keluarga, kembali dengan laptop di pangkuannya. Andini duduk di sampingnya, menjaga jarak yang terasa wajar. Mas, panggilnya lembut. Baskara menoleh, sedikit mengangkat alisnya. Ya, Din. Andini mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan dialog yang sudah ia susun di kepalanya sepanjang sore. Soal Bali, aku sudah pikirkan lagi. Dan kamu benar. Baskara tampak terkejut.
Ia meletakkan laptopnya di meja. Kini perhatiannya 100% tertuju pada Andini. Benar soal apa? Soal proyekmu. Itu memang kesempatan besar, dan aku seharusnya lebih mendukungmu, bukan malah merengek minta liburan, kata Andini, menatap lurus ke mata suaminya, menampilkan ekspresi penyesalan yang ia harap terlihat tulus. Aku minta maaf kalau beberapa hari ini aku jadi beban pikiranmu. Wajah Baskara langsung berubah. Ketegangan di pundaknya seolah menguap. Ia tersenyum lebar. Senyum lega yang begitu tulus hingga membuat perut Andini kembali mual. Sayang, kamu sama sekali bukan beban. Aku yang salah. Mungkin caraku menjelaskannya kurang baik. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Ia meraih tangan Andini dan menggenggamnya. Sentuhannya terasa dingin dan menjijikan. Tetapi Andini membiarkannya. Aku tahu, lanjut Andini, melanjutkan skenarionya. Makanya, aku putuskan aku akan tetap berangkat ke Bali. Tapi hanya berdua dengan Leo. Kasihan dia sudah berharap sekali. Sekalian memberimu ruang dan ketenangan untuk fokus sama pekerjaanmu. Kamu tidak perlu khawatir soal kami. Ini adalah langkah catur yang krusial. Ia memberikan Baskara apa yang paling diinginkannya. Kebebasan. Kebebasan tanpa rasa bersalah. Dan seperti yang sudah ia duga, Baskara langsung menyambar umpan itu. Mata Baskara berbinar. Kamu serius, Din? Wah, kamu memang istri yang paling pengertian. Ide bagus sekali. Tentu saja kalian harus pergi. Nanti aku transfer uang tambahan. Ya, biar kalian bisa belanja dan bersenang-senang di sana. Aku janji, setelah proyek ini selesai, kita akan liburan ke Eropa sekalipun. Janji kosong. Andini hanya tersenyum dan mengangguk. Tidak usah, Mas. Tabunganku masih ada. Yang penting kamu di sini baik-baik saja. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Baskara memeluknya saat tidur. Pelukan itu terasa seperti lilitan ular. Andini memejamkan matanya, menahan napas, dan menghitung detik hingga suaminya tertidur. Begitu ia mendengar dengkuran halus Baskara, ia dengan hati-hati melepaskan diri. Ia mengambil ponselnya dan berjalan tanpa suara ke kamar mandi, lalu mengunci pintu. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia membuka peramban dalam mode penyamaran. Jarinya mengetik, jasa detektif swasta terpercaya Jakarta. Puluhan hasil muncul. Ia menghabiskan hampir 1 jam berikutnya untuk membaca ulasan, membandingkan layanan, dan mencari agensi yang tampak paling profesional dan rahasia. Akhirnya, ia memilih satu yang memiliki banyak testimoni positif dan situs web yang meyakinkan. Esok paginya, saat Baskara sudah berangkat kerja dan Leo di sekolah, Andini menelepon nomor yang tertera. Suaranya sedikit gemetar saat seorang pria dengan suara berat dan tenang menjawab di seberang sana. Selamat pagi, agensi investigasi Epsilon, kata suara itu. Pagi, saya butuh bantuan Anda, ujar Andini, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Tentu, Bu, bisa dijelaskan kasusnya. Saya perlu pengawasan di sebuah alamat. Selama 4 hari. Saya ingin laporan lengkap setiap hari, termasuk foto dan video jika memungkinkan. Siapa saja yang datang dan pergi, dan aktivitas apa yang terjadi di sana. Baik, bisa berikan alamat dan tanggalnya. Andini membacakan alamat rumah Rania yang sudah ia hafal di luar kepala. Kemudian ia memberikan tanggalnya. Tanggal yang sama persis dengan jadwal liburannya di Bali. Pria di seberang sana terdiam sejenak. Kami mengerti. Ini adalah paket pengawasan perselingkuhan standar. Biayanya sekian. Pembayaran 50% di muka. Kami akan menugaskan 2 agen terbaik kami untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Saya akan transfer sekarang, kata Andini tanpa ragu. Ia menggunakan uang dari rekening pribadinya. Rekening yang berisi tabungan dari sisa gaji saat ia masih bekerja dulu. Rekening yang tidak pernah diketahui Baskara. Ini adalah uang perangnya. Setelah menutup telepon, Andini merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi sendirian dalam hal ini. Ia kini punya mata dan telinga di sarang musuhnya.
Sisa hari-hari menjelang keberangkatannya ke Bali terasa surreal. Ia menjalani perannya sebagai istri dan ibu dengan sempurna. Ia menyiapkan koper, mencocokkan pakaian untuknya dan Leo, bahkan sesekali meminta pendapat Baskara tentang baju renang mana yang lebih bagus untuk putra mereka. Baskara, yang sudah benar-benar masuk dalam perangkapnya, bersikap sangat manis dan suportif. Ia bahkan mengantar mereka ke bandara. Di gerbang keberangkatan, Baskara memeluk Leo dengan erat. "Baik-baik di sana ya. Jagoan papa. Jangan nakal, kasihan mama." Lalu ia menoleh ke Andini dan memeluknya. "Hati-hati ya, sayang. Sering-sering kirim foto. Aku pasti kangen sekali." Andini tersenyum. Senyum paling meyakinkan yang bisa ia kumpulkan. "Pasti, Mas. Kamu juga jaga diri baik-baik di sini. Jangan terlalu lelah bekerja." Saat ia berjalan menjauh, bergandengan tangan dengan Leo, ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu Baskara masih di sana, memperhatikannya, merasa menang karena rencananya berjalan mulus. Ia tidak tahu bahwa Andini baru saja meninggalkannya di tengah medan perang yang sudah ia siapkan. Sandiwara sebelum badai telah berakhir. Dan sebentar lagi, tirai akan terbuka untuk babak selanjutnya. Bali menyambut Andini dan Leo dengan kehangatan yang sama seperti yang ia lihat di brosur. Langit biru cerah, udara lembab beraroma bunga Kamboja, dan suara debur ombak yang menenangkan dari kejauhan. Mereka menginap di sebuah resor yang ramah anak, persis seperti yang ia impikan. Leo langsung berteriak kegirangan melihat kolam renang besar dengan seluncuran air. Untuk sejenak, Andini hampir lupa pada tujuan sebenarnya ia berada di sini. Melihat tawa putranya yang lepas, ia merasakan secercah kebahagiaan yang tulus. Namun, surga tropis ini hanyalah sebuah panggung. Sebuah latar belakang yang indah untuk sebuah drama yang menyakitkan. Setiap senyuman yang ia berikan pada Leo, setiap foto ceria yang ia ambil, terasa seperti bagian dari sebuah peran yang harus ia mainkan. Ia adalah seorang aktris utama, dan penonton satu-satunya adalah suaminya yang berada ratusan kilometer jauhnya. Ia memulai misinya segera setelah mereka tiba di kamar hotel. Ia mengambil foto Leo yang sedang melompat-lompat di atas tempat tidur dengan latar belakang balkon yang menghadap ke laut. Ia mengirimkannya pada Baskara dengan keterangan. "Sudah sampai, Mas." Leo senang sekali. "Kamarnya bagus." Balasan dari Baskara datang hampir seketika. "Syukurlah kalau kalian senang. Have fun ya, sayang. Aku lagi di tengah rapat penting ini." Andini tersenyum getir. Rapat penting. Ia tahu persis di mana rapat itu diadakan. Sore itu, sambil menemani Leo berenang, ia melakukan tugasnya yang lain. Ia mengambil beberapa foto selfie. Ia memiringkan kepalanya, tersenyum lebar ke arah kamera, dengan latar belakang kolam renang dan pohon-pohon palem. Ia mengunggahnya ke media sosial, sengaja menandai akun Baskara. Akhirnya bisa santai sejenak. "Sayang sekali kamu nggak di sini, Mas," tulisnya. Ia tahu Baskara dan mungkin wanita itu akan melihatnya. Ia ingin mereka melihatnya. Ingin mereka yakin bahwa ia tidak tahu apa-apa. Bahwa ia sedang menikmati liburannya sebagai istri bodoh yang patuh. Malamnya, setelah Leo tertidur karena kelelahan, neraka pribadi Andini dimulai. Ia menerima pesan pertama dari sang detektif melalui aplikasi pesan rahasia. Pesan itu singkat dan faktual. Subjek target, Baskara, tiba di lokasi pukul 19.17 menggunakan mobil pribadinya. Ia membawa 2 kantong besar berisi bahan makanan. Ia masuk ke dalam rumah dan lampu menyala. Tidak ada aktivitas keluar hingga laporan ini dibuat pukul 22. Jantung Andini serasa diremas. Jadi benar, suaminya tidak sedang lembur di kantor. Ia sedang berada di rumah wanita itu, mungkin sedang memasak makan malam bersama, bertingkah seperti pasangan suami istri sungguhan. Andini menatap wajah pulas Leo, dan air matanya mengalir tanpa suara. Ia menangis bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi juga karena kebohongan yang kini harus ia jalani di depan putranya sendiri. Hari kedua di Bali terasa lebih berat. Di pagi hari, ia mengajak Leo membangun istana pasir di pantai.
Ia tertawa saat ombak kecil menghancurkan menara pasir mereka. Ia mengambil video Leo yang berlarian mengejar buih ombak dan mengirimkannya pada Bhaskara. Di balik kacamata hitamnya, matanya terus-menerus memeriksa ponsel, menunggu laporan selanjutnya. Laporan itu datang siang hari, saat ia dan Leo sedang menikmati es krim di tepi kolam renang. Ponselnya bergetar. Ia membuka pesan itu dengan tangan sedikit gemetar. Kali ini, pesannya lebih panjang dan disertai beberapa foto yang diambil dari jarak jauh. Pukul 9.30, sebuah truk dari perusahaan penyewaan tenda tiba di lokasi. Mereka mulai memasang tenda putih berukuran besar di halaman belakang rumah. Pukul 11, subjek target, Bhaskara, dan seorang target wanita, teridentifikasi sebagai Rania Wulandari, keluar untuk mengawasi pemasangan. Mereka terlihat sangat mesra, sesekali berpelukan. Terlampir foto. Andini membuka lampiran foto itu. Gambarnya agak buram, tetapi ia bisa melihat dengan jelas siluet Bhaskara yang sedang merangkul pinggang seorang wanita. Wanita yang sama dengan yang ia lihat di media sosial. Mereka berdiri di sana, di bawah sinar matahari, merencanakan pesta untuk merayakan cinta terlarang mereka, sementara istri dan anaknya berada jauh. Rasa mual kembali menyerangnya. Ia cepat-cepat membalas pesan ke Bhaskara, seolah tidak terjadi apa-apa. Leo makannya banyak sekali di sini. Udaranya bagus sepertinya. Kamu sudah makan siang, Mas? Hari ketiga adalah hari yang menghancurkan segalanya. Andini sudah merasa kebas. Ia menjalani rutinitasnya seperti robot, mengajak Leo bermain, mengambil foto, mengirim pesan manis pada Bhaskara, lalu menunggu laporan dari detektifnya. Laporan hari itu datang sore hari, saat ia baru saja kembali ke kamar setelah seharian penuh beraktivitas. Pesan kali ini berisi sebuah foto yang sangat jelas. Detektif itu sepertinya berhasil mendapatkan sudut pandang yang lebih baik. Foto itu menampilkan sebuah papan tulis putih yang biasa digunakan oleh para perencana acara, yang diletakkan di teras rumah Rania. Di papan itu, tertulis dengan spidol hitam tebal sebuah jadwal acara. Mata Andini terpaku pada tulisan paling atas. Wedding Day, Bhaskara Aurania. Sabtu, 25 Oktober. Akad nikah, pukul 10 pagi. Resepsi, pukul 19 malam. Tuh, 25 Oktober. Itu adalah besok. Hari terakhir liburannya. Hari di mana ia dan Leo dijadwalkan terbang kembali ke Jakarta pada malam hari. Kekejaman rencana itu membuat Andini tidak bisa bernapas. Bhaskara tidak hanya berselingkuh. Ia telah merencanakan pernikahannya dengan detail yang begitu licik. Ia sengaja memilih hari itu. Hari di mana ia 100% yakin istri dan anaknya sedang tidak ada di kota. Sibuk menikmati liburan palsu yang ia biayai. Ia ingin memulai hidup barunya tanpa gangguan sedikit pun. Andini ambruk di lantai. Ia merangkak ke kamar mandi, menyalakan keran air sekeras mungkin agar Leo tidak mendengar isak tangisnya. Di sana, di lantai kamar mandi hotel yang dingin, ia akhirnya membiarkan dirinya hancur. Ia menangis sejadi-jadinya. Tangisan kesedihan, kemarahan, dan rasa jijik yang meluap-luap. Semua sisa cinta dan harapan yang mungkin masih terselip di hatinya kini benar-benar musnah, terbakar habis oleh kenyataan yang begitu brutal. Ia menangis selama hampir setengah jam. Lalu, perlahan, isak tangisnya mereda. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Matanya bengkak dan merah, wajahnya sembab. Tetapi di dalam tatapan matanya, ada sesuatu yang telah berubah. Kerapuhan itu telah hilang. Kesedihan itu telah mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, dingin, dan tajam seperti ujung belati. Liburan penuh duri ini telah mencapai tujuannya. Ia datang ke Bali untuk mencari kepastian, dan ia mendapatkannya. Ia kini memiliki bukti, tanggal, dan waktu. Ia bangkit berdiri, membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia berjalan keluar dari kamar mandi dengan langkah yang lebih mantap. Ia duduk di balkon kamarnya, menatap laut malam yang gelap dan tak berujung. Ketenangan yang ia rasakan sekarang bukanlah ketenangan palsu dari sandiwaranya, melainkan ketenangan yang datang dari sebuah keputusan mutlak. Ia mengambil ponselnya.
Ia tidak lagi membuka pesan dari detektif atau mengirim foto pada Baskara. Ia membuka aplikasi catatan baru. Jarinya bergerak dengan cepat di atas layar, mengetik tanpa ragu. Judul catatan itu adalah Rencana Penghancuran. Di bawahnya, ia mulai menuliskan poin-poin pertamanya. Perang ini tidak akan ia jalani dengan air mata. Ia akan menjalaninya dengan perhitungan yang matang. Baskara dan Rania sedang mempersiapkan hari bahagia mereka. Mereka tidak tahu bahwa mempelai wanita yang sesungguhnya sedang merencanakan hari kiamat untuk mereka. Malam di Bali terasa berbeda. Udara yang biasanya membawa ketenangan kini terasa berat dan menyesakan. Dari balkon kamarnya, Andini tidak lagi melihat keindahan laut yang diterangi cahaya bulan. Ia hanya melihat kegelapan yang pekat, sama seperti masa depan pernikahannya. Catatan di ponselnya yang berjudul Rencana Penghancuran sudah terisi beberapa poin, tetapi ia tahu itu belum cukup. Mempermalukan Baskara dan Rania di hari pernikahan mereka akan memberikan kepuasan sesaat, tetapi itu hanya akan melukai harga diri mereka. Andini menginginkan lebih. Ia menginginkan keadilan. Ia ingin meruntuhkan seluruh kerajaan yang dibangun Baskara di atas penderitaannya, dan kerajaan itu bertumpu pada satu hal, bisnisnya. Ia teringat pada sebuah nama dari masa lalunya. Sarah, sahabatnya sejak zaman kuliah. Teman satu kamar kos yang tahu semua ceritanya luar dalam. Setelah lulus, jalan mereka berbeda. Andini memilih menjadi ibu rumah tangga, sementara Sarah meniti karir dengan cemerlang dan kini menjadi seorang akuntan senior di sebuah firma ternama. Mereka jarang bertemu, tetapi ikatan mereka masih kuat. Sarah adalah orang yang cerdas, teliti, dan yang terpenting, bisa ia percaya sepenuhnya. Dengan tangan yang mantap, Andini mencari nomor Sarah dan menekan tombol panggil. Saat itu sudah lewat tengah malam di Jakarta, tetapi Andini tahu Sarah sering bekerja hingga larut. Setelah beberapa dering, suara serak khas orang mengantuk menjawab. "Halo, Andini, ada apa malam-malam begini?" Suara Sarah terdengar khawatir. "Sarah, maaf mengganggu. Kamu sendirian? Bisa bicara sebentar? Ini penting sekali," kata Andini. Suaranya pelan namun mendesak. Terdengar suara gemerisik. Lalu Sarah menjawab. "Iya, aku di apartemen, sendirian. Kamu kenapa, Din? Suaramu aneh. Kamu baik-baik saja?" Andini menarik napas panjang. "Aku tidak baik-baik saja. Sar, aku butuh bantuanmu. Bantuan profesionalmu." Dan kemudian, kata-kata itu mengalir deras dari mulut Andini. Ia menceritakan semuanya. Bukan dengan tangisan atau nada mengibah, melainkan dengan ketenangan seorang klien yang sedang memberikan briefing kasus. Ia menceritakan tentang sikap Baskara yang berubah, tentang penolakannya ke Bali, tentang penemuannya di laptop, tentang Rania, dan puncaknya, tentang rencana pernikahan yang akan dilangsungkan besok. Di seberang telepon, Sarah terdiam, mendengarkan setiap detail dengan saksama. Tidak ada interupsi, hanya keheningan yang menunjukkan betapa serius ia menyimak cerita sahabatnya. "Brengsek," desis Sarah setelah Andini selesai bercerita. "Laki-laki bajingan. Jadi, apa yang kamu butuhkan dariku, Din? Katakan saja. Apapun itu." "Proyek baru yang selalu dia bicarakan. Aku yakin itu fiktif," kata Andini. "Aku yakin dia menggunakan proyek itu sebagai kedok untuk mengeluarkan uang perusahaan. Untuk membiayai wanita itu dan pernikahan mereka. Aku ingin kamu memeriksanya. Aku ingin bukti." "Aku bisa melakukannya," jawab Sarah tanpa ragu. "Tapi aku butuh akses, Din. Akses ke sistem akuntansi perusahaannya." Disinilah Andini sudah mempersiapkan jawabannya. "Aku punya." Beberapa bulan lalu, laptopnya rusak dan ia panik karena harus memeriksa laporan keuangan. "Ia memakai laptopku dan aku melihatnya memasukkan kata sandi. Aku masih ingat. Dan untuk otorisasi 2 langkah yang masuk ke ponselnya, aku bisa mengurusnya. Besok pagi aku akan meneleponnya dengan alasan sinyal di sini jelek dan memintanya mematikan fitur itu sementara karena aku perlu mengakses data asuransi keluarga kita yang tersimpan di akun bersama mereka." Sarah terkesan.
Kamu sudah memikirkan semuanya, ya? Baiklah, kirimkan aku detail loginnya. Aku akan mulai bekerja begitu aku sampai di kantor besok pagi. Aku akan menggunakan jaringan aman di sana agar tidak terlacak. Setelah menutup telepon, Andini merasa sedikit lebih ringan. Ia kini punya sekutu. Seorang sekutu yang kompeten. Pagi harinya, ia menjalankan rencananya dengan mulus. Ia menelepon Baskara, mengeluh tentang koneksi internet hotel yang buruk, dan memintanya menonaktifkan sementara fitur keamanan akun mereka. Baskara, yang pikirannya sudah sepenuhnya terfokus pada hari besarnya, setuju tanpa banyak bertanya. Ia pikir Andini hanya ingin memeriksa polis asuransi. Ia tidak tahu bahwa istrinya sedang bersiap untuk melakukan audit forensik pada seluruh hidupnya. Sambil menemani Leo berenang untuk terakhir kalinya, Andini terus berkomunikasi dengan Sarah melalui aplikasi pesan terenkripsi. Aku sudah masuk, tulis Sarah sekitar pukul 10 pagi. Sekilas semuanya tampak normal. Arus kasnya rapi. Andini mengetik balasan dengan satu tangan sambil tersenyum pada Leo. Lihat di bagian pengeluaran proyek. Cari proyek bernama Mandala Residence Extension. Beberapa menit kemudian, balasan dari Sarah datang. Ketemu. Wow, pengeluarannya besar sekali untuk proyek yang belum ada pemberitaannya di media. Aku lihat ada pembayaran rutin ke sebuah vendor konsultan bernama Cipta Gria Persada. Jumlahnya ratusan juta setiap bulan. Aku tidak pernah dengar nama itu, balas Andini. Aku juga. Sebentar, aku cek profil perusahaannya. Andini menahan napas. Ia merasakan getaran yang sama seperti saat ia menemukan nama Rania. Getaran sebelum sebuah kebenaran buruk terungkap. Pesan dari Sarah muncul lagi. Kali ini lebih panjang. Gila, perusahaan ini baru terdaftar 4 bulan lalu. Din, alamat kantornya fiktif. Hanya alamat sewa virtual. Tidak ada situs web. Tidak ada portofolio. Dan yang paling penting, pemilik yang terdaftar atas nama perusahaan ini, Rania Wulandari. Andini harus meletakkan ponselnya sejenak. Ia memejamkan mata, merasakan sengatan matahari di kulitnya bercampur dengan dinginnya kebencian di hatinya. Jadi bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah konspirasi kriminal. Baskara tidak hanya memberikan uang sakunya pada wanita itu. Ia menjadikan selingkuhannya sebagai mitra dalam kejahatannya, menggunakan perusahaan mereka sebagai sapi perah. Sar, telusuri lebih jauh, ketik Andini. Jemarinya kini terasa kaku. Lihat aliran dana dari vendor fiktif itu. Pekerjaan Sarah memakan waktu beberapa jam. Selama itu, Andini terus memainkan perannya. Ia memesan makan siang untuk Leo, menemaninya menggambar, bahkan sempat melakukan panggilan video dengan Baskara. Dalam panggilan itu, Baskara tampak ceria dan bersemangat. Ia berkata bahwa ia akan segera memasuki rapat final untuk proyeknya. Doakan lancar ya, sayang. Ini penentuan, katanya. Andini tersenyum di layar dan berkata, pasti, Mas. Semoga sukses. Sore harinya, saat Leo sedang tidur siang, laporan akhir dari Sarah masuk. Laporan itu adalah sebuah bom waktu. Sarah telah berhasil melacak aliran dana dari PT Cipta Gria Persada. Uang itu tidak berhenti di rekening Rania. Dari sana, uang itu dipecah dan digunakan untuk berbagai pembayaran. Cicilan sebuah mobil sport mewah atas nama Rania, tagihan kartu kredit Rania yang penuh dengan belanja barang-barang desainer, dan yang paling telak, serangkaian transfer besar ke berbagai vendor pernikahan. Ada pembayaran untuk catering, dekorasi, gaun pengantin, dan sewa gedung. Dia membiayai seluruh pernikahan mereka dengan uang perusahaanmu. Din, tulis Sarah. Ini bukan cuma penggelapan. Ini pencucian uang. Dia menciptakan proyek fiktif, membayar vendor fiktif milik selingkuhannya, lalu menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Jika ini sampai ke tangan dewan direksi atau investor, dia tidak hanya akan dipecat, dia bisa masuk penjara. Sarah kemudian mengirimkan semua bukti dalam sebuah folder terkompresi yang dilindungi kata sandi, salinan transfer bank, invoice palsu, data pendaftaran perusahaan fiktif itu, semuanya.
Andini mengunduh file itu ke dalam tabletnya. Ia menatap tumpukan bukti digital itu. Inilah senjatanya. Senjata pemusnah massal yang ia butuhkan. Rasa sakit di hatinya belum hilang, tetapi kini tertutup oleh lapisan es dari sebuah tujuan yang jelas. Ia tidak lagi peduli pada Rania. Wanita itu hanyalah pion dalam permainan ini. Target utamanya adalah sang raja, Bhaskara. Pria yang telah mengambil segalanya darinya kini akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Ia tidak hanya akan kehilangan seorang istri. Ia akan kehilangan reputasinya, perusahaannya, kebebasannya. Andini membuka aplikasi maskapai penerbangan di ponselnya. Ia menatap jadwal penerbangan dari Denpasar ke Jakarta untuk besok pagi. Ia menemukan satu penerbangan paling pagi, pukul 6. Tanpa ragu, ia mengubah jadwal kepulangannya. Liburannya telah usai. Misinya untuk mengumpulkan senjata telah berhasil. Besok adalah hari eksekusi. Langit masih gelap saat Andini membangunkan Leo. Putranya menggeliat. Bingung mengapa ia harus bangun saat di luar masih malam. Kita mau kasih kejutan buat papa, sayang. Bisik Andini lembut, sambil membantunya mengenakan pakaian. Kebohongan itu terasa semakin mudah diucapkan. Dalam perjalanan menuju Bandara Ngurah Rai, Andini memeluk Leo dengan erat. Bocah itu menyandarkan kepalanya di bahu ibunya dan kembali tertidur. Andini menatap keluar jendela taksi, melihat lampu-lampu kota yang mulai meredup. Ia merasa seperti seorang prajurit yang akan berangkat ke medan perang, meninggalkan dunia damai di belakangnya. Penerbangan pagi itu terasa sunyi. Sebagian besar penumpang tertidur. Andini tidak bisa tidur barang sedetik pun. Pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh, memutar ulang rencananya berulang kali, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Ia memikirkan kata-kata yang akan ia ucapkan, ekspresi yang akan ia pasang. Ia tidak boleh terlihat goyah. Ia harus menjadi badai yang tenang, yang datang untuk menghancurkan tanpa suara gemuruh. Saat pesawat mendarat di Jakarta, matahari baru saja mulai menampakkan sinarnya. Udara ibu kota terasa panas dan berat, kontras dengan udara segar Bali. Ini adalah arena pertarungannya. Tujuan pertamanya adalah rumah orang tuanya. Mereka terkejut melihat Andini dan Leo muncul di depan pintu pagi-pagi sekali. Kalian pulang lebih cepat? Ada apa, nak? Tanya ibunya dengan cemas. Andini sudah menyiapkan ceritanya. Ia memasang wajah serius dan sedikit panik. Pak, tolong titip Leo dulu ya. Mungkin sampai besok. Ada urusan darurat sekali. Tadi malam aku dapat telepon. Ada masalah serius menyangkut aset perusahaan Mas Bhaskara. Aku harus segera mengurusnya hari ini juga sebelum semuanya terlambat. Aku tidak bisa membawa Leo. Nanti malam aku jelaskan semuanya. Orang tuanya, yang melihat keseriusan di wajah Andini, tidak bertanya lebih jauh. Mereka percaya padanya. Andini berjongkok di hadapan Leo. Ia menatap mata putranya dalam-dalam, mata yang sama persis seperti mata ayahnya. Untuk sesaat, hatinya goyah. Ia akan menghancurkan dunia anak ini. Tetapi ia cepat-cepat menepis keraguan itu. Ia melakukan ini justru untuk melindungi masa depan Leo dari seorang ayah yang penipu. Sayang, Leo di sini dulu ya sama kakek dan nenek. Mama ada urusan sebentar. Jadi anak baik, ya. Katanya sambil mencium kening Leo lama sekali. Ia menahan air matanya sekuat tenaga. Ini adalah bagian tersulit. Ia harus meninggalkan kepolosannya di belakang gerbang rumah ini sebelum melanjutkan misinya. Setelah meninggalkan rumah orang tuanya, Andini melaju menuju rumahnya sendiri. Rumah yang terasa asing dan dingin. Ia masuk ke dalam dan langsung menuju ruang kerja. Ia menyalakan printer dan mulai mencetak semua bukti yang dikirimkan Sarah. Lembar demi lembar kertas keluar. Masing-masing berisi racun yang akan melumpuhkan Bhaskara. Foto-foto mesra dari detektifnya. Salinan transfer bank ke rekening Rania. Info-info palsu dari perusahaan fiktif itu. Ia menyusun semuanya dengan rapi ke dalam sebuah map berwarna hitam. Bukti fisik terasa lebih nyata, lebih mengintimidasi. Setelah itu, ia berjalan ke kamarnya. Ia berdiri di depan lemari pakaian,
menatap deretan gaun yang biasa ia kenakan. Ia tidak akan datang sebagai istri yang tersakiti dengan pakaian lusuh dan mata bengkak. Itu akan memberikan kepuasan pada mereka. Ia akan datang sebagai penuntut. Ia memilih sebuah gaun selutut berwarna merah marun. Warnanya tegas dan berani. Modelnya sederhana namun elegan, memancarkan aura kekuatan dan percaya diri. Gaun yang sama warnanya dengan gaun yang dibelikan Baskara untuk Rania. Sebuah ironi pahit yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia mandi dengan tenang, lalu mulai merias wajahnya. Ia melakukannya dengan presisi seorang seniman. Ia menutupi lingkaran hitam di bawah matanya, memulaskan perona pipi agar wajahnya tidak terlihat pucat, dan terakhir, ia mengoleskan lipstik berwarna merah menyala yang serasi dengan gaunnya. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukanlah Andini yang ia kenal. Wanita di cermin itu memiliki sorot mata yang tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Wanita itu tidak datang untuk menangis. Ia datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ia menyemprotkan sedikit parfum favoritnya, aroma melati yang selalu disukai Baskara. Biarlah aroma itu menjadi hal terakhir yang mengingatkan Baskara padanya sebelum dunianya runtuh. Ia menyambar map hitam di atas meja, kunci mobil, dan berjalan keluar dari rumah tanpa menoleh ke belakang. Di dalam mobil, ia memasukkan alamat rumah Rania ke aplikasi peta. 30 km, sekitar 1 jam perjalanan. Ia mengemudi dengan kecepatan stabil. Tangannya tidak gemetar. Jantungnya berdetak dengan irama yang teratur. Ia tidak merasakan gugup atau takut. Hanya sebuah kekosongan yang dingin dan sebuah fokus yang luar biasa. Ia melewati jalan-jalan yang familiar, gedung-gedung perkantoran yang menjulang, pemandangan kota yang sibuk. Semua tampak normal, tidak menyadari drama besar yang akan segera terjadi di salah satu sudutnya. Ia tiba di kompleks perumahan Rania tepat pukul 10 pagi, waktu yang tertera di papan tulis untuk akad nikah. Dari kejauhan, ia sudah bisa melihatnya. Jajaran mobil-mobil mewah terparkir di sepanjang jalan. Di depan sebuah rumah, janur kuning melengkung dengan indah. Beberapa orang dengan seragam panitia tampak sibuk di depan gerbang. Samar-samar, ia bisa mendengar alunan musik tradisional yang lembut. Semuanya nyata. Pesta itu sedang berlangsung. Di dalam sana, suaminya sedang bersiap untuk mengucap janji suci kepada wanita lain. Andini tidak langsung berhenti di depan rumah itu. Ia melaju sedikit lebih jauh dan memarkir mobilnya di tikungan jalan yang sepi. Ia duduk diam di dalam mobil selama beberapa menit, menatap rumah itu dari kejauhan. Ia mengambil napas dalam-dalam. Sekali lagi, ia memeriksa penampilannya di cermin spion. Sempurna. Ia meraih map hitam di kursi sebelahnya, menggenggamnya erat. Map itu terasa berat, syarat dengan kebenaran dan kehancuran. Akhirnya, ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Dengan punggung tegak dan dagu terangkat, ia mulai berjalan. Setiap langkahnya terasa mantap di atas aspal yang panas. Ia adalah seorang tamu tak diundang. Seorang malaikat pencabut nyawa yang datang dalam balutan gaun merah. Ia berjalan mendekati gerbang pesta itu, siap untuk menghentikan musik dan memulai pertunjukannya sendiri. Langkah kaki Andini tidak goyah saat ia melewati gerbang yang dihiasi janur kuning. Beberapa orang penerima tamu menatapnya dengan bingung. Gaun merahnya yang mencolok dan kehadirannya yang seorang diri tanpa membawa undangan tampak tidak pada tempatnya. Seorang wanita parubaya hendak menghentikannya. Namun tatapan mata Andini yang lurus dan dingin membuatnya ragu. Ada aura otoritas pada diri Andini yang membuat orang segan untuk bertanya. Ia terus berjalan, melewati taman yang disulap menjadi area selamat datang, mengabaikan bisikan-bisikan yang mulai terdengar di belakangnya. Alunan musik gamelan yang lembut menuntunnya ke sumber acara. Di sebuah pendopo semi terbuka di halaman belakang, puluhan tamu sudah duduk dengan rapi di kursi-kursi putih. Di bagian depan, di atas panggung kecil yang didekorasi dengan bunga-bunga putih, sebuah pemandangan yang seharusnya menghancurkan hatinya tersaji di depan mata. Di sana, duduk bersimpuh, adalah Baskara, suaminya. Ia mengenakan beskap berwarna putih gading. Wajahnya tampak tegang namun bahagia. Di sebelahnya,
Rania duduk dengan anggun dalam balutan kebaya yang serasi, kepalanya menunduk malu-malu. Di hadapan mereka duduk seorang penghulu dan ayah Rania, yang siap menjadi wali nikah. Mereka hanya beberapa detik lagi dari prosesi ijab kabul. Andini berhenti sejenak di ambang pintu masuk pendopo, membiarkan semua mata tertuju padanya. Musik gamelan perlahan-lahan berhenti, seolah sang pemain musik merasakan ada sesuatu yang salah. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Semua kepala menoleh ke arahnya. Bisikan-bisikan kini berubah menjadi gumaman yang lebih jelas. Baskara adalah orang pertama yang menyadarinya. Matanya melebar, dan seluruh warna seolah tersedot dari wajahnya. Ia membeku, mulutnya sedikit terbuka karena syok. Ia menatap Andini seolah melihat hantu. Bukankah seharusnya wanita ini berada di Bali? Bagaimana mungkin ia ada di sini? Berdiri seperti malaikat pencabut nyawa dalam balutan gaun merah? Pandangan Rania mengikuti arah tatapan calon suaminya. Ia melihat Andini, dan kebingungan di wajahnya perlahan berubah menjadi ekspresi kebencian. Ia tahu siapa wanita ini. Ayah Rania, seorang pria terpandang dengan wajah tegas, adalah yang pertama memecah keheningan. Ia berdiri, menatap Andini dengan geram. "Maaf, Anda siapa? Ada urusan apa datang kemari dan mengganggu acara sakral putri saya?" Tanyanya dengan suara berat yang mengandung ancaman. Andini tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Dengan langkah yang tenang dan anggun, ia berjalan menyusuri lorong di antara kursi-kursi tamu, langsung menuju panggung kecil itu. Ia tidak berteriak, ia tidak histeris. Suaranya yang keluar terdengar jelas, tenang, dan mematikan, membelah keheningan di ruangan itu. "Selamat pagi, Bapak," sapanya. Matanya menatap lurus pada ayah Rania. "Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu. Tapi sepertinya ada sebuah kesalahan yang sangat fatal yang akan terjadi di sini." Ia berhenti tepat di hadapan mereka bertiga. Ia bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata menusuk punggungnya. "Kesalahan apa maksud Anda?" bentak ayah Rania. Kesabarannya mulai habis. Andini mengalihkan pandangannya pada Baskara, yang masih terpaku di tempatnya, pucat pasi seperti mayat. "Perkenalkan, Pak, nama saya Andini, dan saya datang ke sini karena sebuah alasan yang sangat kuat." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. "Saya adalah istri sah dari pria yang akan menikahi putri Anda, Baskara Wijoyo." Sebuah gas kolektif terdengar dari para tamu. Ruangan itu kini riuh dengan bisik-bisik yang tak lagi bisa ditahan. Wajah ayah Rania berubah dari marah menjadi syok dan bingung. Ia menatap Baskara, menuntut penjelasan. "Baskara, apa maksud semua ini?" geramnya. Baskara hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Lidahnya terasa keluh. "Mungkin suami saya terlalu gugup untuk menjelaskan," lanjut Andini dengan nada sarkas yang halus. Ia kemudian meletakkan map hitam yang dibawanya ke atas meja kecil di depan penghulu. Ia membukanya dengan gerakan yang perlahan dan disengaja. "Tapi jangan khawatir, saya membawa semua bukti yang diperlukan untuk meluruskan kesalahpahaman ini." Ia mengeluarkan selembar kertas pertama. "Ini, Pak, salinan akta nikah saya dengan Mas Baskara, yang tercatat resmi di kantor urusan agama dan catatan sipil, 10 tahun yang lalu. Pernikahan yang sampai detik ini belum pernah berakhir dengan perceraian." Ia menyodorkan kertas itu ke hadapan ayah Rania. Pria itu menatapnya dengan tangan gemetar. Ibu Rania, yang duduk di barisan depan, kini mulai terisak. "Dan ini," kata Andini sambil mengeluarkan beberapa lembar foto. "Ini adalah foto-foto saya dan anak laki-laki kami yang berusia 7 tahun. Anak dari pernikahan kami. Namanya Leo." Kemudian ia mengeluarkan bukti berikutnya. "Suami saya adalah pria yang sangat perhatian. Ia tahu pernikahan ini akan dilangsungkan hari ini, jadi ia sengaja membelikan saya dan putranya tiket liburan ke Bali, agar kami tidak mengganggu hari bahagia kalian. Ini bukti tiket dan pemesanan hotelnya." Setiap bukti yang ia keluarkan bagaikan sebuah tamparan keras bagi keluarga Rania. Harga diri mereka diinjak-injak di depan semua tamu undangan,
di depan kerabat dan teman-teman mereka. Rania, yang sedari tadi diam, akhirnya tidak tahan lagi. "Pergi kamu dari sini, perempuan gila!" jeritnya. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi amarah dan air mata. "Kamu hanya masa lalunya. Mas Bas akan menceraikanmu." Andini menatap Rania dengan pandangan yang hampir kasihan. "Menceraikan saya? Tapi seharusnya ia melakukannya sebelum mencoba menikahi Anda. Dan satu hal lagi yang perlu Anda tahu tentang calon suami Anda ini." Ia mengeluarkan bundel kertas terakhir. Bukti-bukti keuangan dari Sarah. "Pesta mewah ini, gaun yang Anda kenakan, cincin di jari Anda, semuanya terlihat sangat indah. Tapi apakah Anda tahu semua ini dibiayai dari mana?" Ia meletakkan kertas-kertas itu di atas meja. "Ini adalah bukti transfer dari rekening perusahaan suami saya ke sebuah perusahaan konsultan fiktif yang ternyata dimiliki oleh Anda, Nona Rania. Uang ratusan juta digelapkan dari perusahaan untuk membiayai pernikahan impian kalian. Jadi, Anda tidak hanya akan menikahi seorang pria yang sudah beristri. Anda juga akan menikahi seorang pencuri, dan Anda adalah kaki tangannya." Itu adalah pukulan terakhir. Penghulu yang sedari tadi bingung kini berdiri dan mengundurkan diri dengan sopan. Ayah Rania menatap Baskara dengan tatapan penuh kebencian. Ia merasa telah ditipu mentah-mentah. Ia telah menyerahkan putrinya kepada seorang penipu dan penjahat. Kekacauan pun tak terhindarkan. Beberapa kerabat Rania maju dan mulai mencaci maki Baskara. Ibu Rania menjerit histeris. Para tamu undangan berdiri, sebagian bergegas pergi karena malu, sebagian lagi asyik merekam drama itu dengan ponsel mereka. Di tengah kekacauan itu, Andini berdiri dengan tenang. Misinya telah selesai. Ia telah menanam bom dan menyaksikannya meledak dengan efek yang luar biasa. Ia menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Pria itu kini dikerumuni oleh keluarga Rania yang murka, tidak berdaya, dan hancur. Tidak ada lagi cinta atau benci di hati Andini saat menatapnya. Yang ada hanya perasaan hampa. Ia adalah bagian dari masa lalunya yang harus ia hapus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Andini berbalik badan. Ia berjalan keluar dari pendopo itu dengan langkah yang sama mantapnya seperti saat ia masuk. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia meninggalkan mereka semua dalam puing-puing pesta pernikahan yang telah ia hancurkan, diiringi oleh suara teriakan, tangisan, dan caci maki. Saat ia masuk ke dalam mobilnya dan menyalakan mesin, ia merasa babak pertama dari pembalasan dendamnya telah berakhir dengan sempurna. Perjalanan pulang dari rumah Rania terasa panjang dan sunyi. Adrenalin yang tadinya memompa deras di dalam tubuh Andini kini surut, meninggalkan sebuah kekosongan yang dingin dan rasa lelah yang luar biasa. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa lega karena bagian yang paling menyakitkan telah usai. Ia tidak langsung pulang ke rumahnya yang kini terasa berhantu, melainkan menuju ke tempat satu-satunya di mana ia bisa merasa aman, rumah orang tuanya. Begitu ia masuk, ibunya langsung memeluknya. Wajahnya penuh kecemasan. Mereka pasti sudah mendengar desas-desus dari kerabat yang mungkin menjadi salah satu tamu di pesta gagal itu. Andini tidak sanggup menjelaskan detailnya. Ia hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Sudah selesai, Ma." Ia kemudian langsung mencari Leo. Menemukan putranya sedang asyik bermain balok di ruang tengah adalah satu-satunya hal yang mampu menghangatkan hatinya yang membeku. Ia memeluk Leo dengan erat, menghirup aroma rambut anaknya dalam-dalam. Inilah alasannya. Inilah satu-satunya hal yang penting. Sisa akhir pekan itu Andini habiskan dalam mode bertahan hidup. Ia mematikan ponselnya, menolak untuk melihat puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan panik dari Baskara. Ia tidak ingin mendengar permohonan, ancaman, atau permintaan penjelasannya. Baginya, Baskara sudah mati. Ia menghabiskan waktunya untuk menemani Leo, membacakan cerita, menemaninya menggambar, menciptakan sebuah gelembung kedamaian yang rapuh di tengah badai yang baru saja ia ciptakan. Ia butuh waktu untuk mengumpulkan kembali kekuatannya, karena perang belum usai. Pertempuran di pesta pernikahan itu hanyalah serangan pembuka. Serangan utama akan ia lancarkan pada hari Senin. Senin pagi,
Setelah memastikan Leo sudah sarapan dan bermain dengan kakeknya, Andini masuk ke kamar tamu. Ia menyalakan laptopnya dan membuka aplikasi percakapan rahasia dengan Sarah. "Bagaimana kemarin?" tanya Sarah. "Sesuai rencana. Hancur total," balas Andini singkat. "Bagus. Sekarang, siap untuk fase kedua." "Aku lahir untuk ini," jawab Andini. Ada nada baru dalam dirinya. Nada yang lebih keras, lebih tajam. Selama 1 jam berikutnya, mereka berdua bekerja sama menyusun serangan digital itu. Sarah telah berhasil mengumpulkan daftar alamat email seluruh anggota Dewan Direksi PT Mandala Konstruksi, perusahaan yang dibangun Bhaskara. Ia juga mendapatkan email beberapa investor kunci yang menanamkan modal paling besar. Mereka adalah targetnya. Andini, dengan panduan Sarah, mulai menulis sebuah email. Email itu tidak ditulis dengan emosi. Bahasanya formal, dingin, dan profesional. Seolah-olah datang dari seorang whistleblower internal yang peduli pada nasib perusahaan. Subjeknya dibuat agar langsung menarik perhatian. Penting, indikasi pelanggaran finansial serius dan potensi kerugian investor terkait proyek Mandala Residence Extension. Isinya singkat dan langsung ke inti permasalahan. Ia tidak menyebut nama Rania atau masalah perselingkuhan. Itu adalah urusan pribadi. Ini murni bisnis. Kepada YTH, Dewan Direksi dan Investor PT Mandala Konstruksi. Dengan surat elektronik ini, saya sebagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan dan integritas perusahaan, ingin menyampaikan adanya indikasi kuat telah terjadi praktik penggelapan dana dan mismanajemen serius yang berpotensi merugikan perusahaan dan para pemegang saham. Indikasi ini terkait dengan proyek Mandala Residence Extension yang dipimpin oleh Direktur Utama, Bapak Bhaskara Wijoyo. Ditemukan adanya pembayaran dalam jumlah signifikan kepada vendor fiktif, PT Cipta Gria Persada, yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan. Seluruh bukti pendukung, termasuk salinan transaksi, info palsu, dan analisis aliran dana, telah saya lampirkan dalam sebuah folder terkompresi yang aman. Demi kebaikan dan keamanan investasi Anda, saya sangat menyarankan agar dilakukan audit forensik independen sesegera mungkin terhadap proyek ini dan seluruh transaksi yang melibatkan Direktur Utama. Terima kasih atas perhatiannya. Email itu tidak mencantumkan nama pengirim. Mereka menggunakan layanan email anonim untuk mengirimnya. Folder berisi semua bukti kejahatan Bhaskara telah diunggah dan siap dilampirkan. Andini menambahkan satu sentuhan terakhir yang kejam. Ia melindungi folder itu dengan sebuah kata sandi. "Passwordnya apa?" tanya Sarah. Andini tersenyum getir. Ia mengetik kata sandi itu. Pengkhianatan 2510. Kombinasi dari dosa dan tanggal eksekusinya. Dengan jari yang tidak lagi gemetar, Andini menekan tombol "kirim". Di suatu tempat di dunia maya, sebuah bom waktu digital baru saja dikirimkan ke belasan kotak masuk orang-orang paling berkuasa di dunia Bhaskara. Ia menutup laptopnya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu. Efek dari email itu lebih cepat dan lebih dahsyat dari yang Andini bayangkan. Di sebuah gedung perkantoran megah di pusat Jakarta, seorang direktur keuangan sedang menikmati kopi paginya saat notifikasi email itu masuk ke ponselnya. Ia membukanya karena penasaran dengan subjeknya. 5 menit kemudian, ia sedang menelepon ketua dewan direksi dengan panik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, email anonim itu telah menjadi topik pembicaraan utama di antara para petinggi perusahaan. Rapat dewan direksi darurat diadakan secara virtual pada pukul 11 siang. Wajah-wajah serius dan marah memenuhi layar. Mereka adalah pebisnis kawakan yang paling membenci 2 hal, kehilangan uang dan dikhianati oleh orang yang mereka percaya. Bhaskara telah melakukan keduanya. Keputusan diambil dengan cepat dan tanpa ampun. Pertama, bekukan seluruh akses Bhaskara. Kartu kredit perusahaan, akses ke rekening bank, bahkan kartu aksesnya untuk masuk ke gedung kantor, semuanya dinonaktifkan saat itu juga. Kedua, tunjuk firma audit eksternal terbaik untuk segera memulai investigasi forensik. Tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Ketiga, skors Bhaskara Wijoyo dari jabatannya sebagai Direktur Utama, efektif segera, sampai investigasi selesai.
Keempat, layangkan surat panggilan resmi agar Baskara menghadap Dewan Direksi keesokan harinya untuk memberikan penjelasan. Saat itu, Baskara mungkin sedang berada di sebuah kamar hotel murah, setelah diusir oleh keluarga Rania dan tidak berani pulang ke rumahnya sendiri. Ia mungkin sedang pusing memikirkan cara memperbaiki kehancuran rumah tangganya. Menelepon Andini berulang kali tanpa hasil. Lalu, sebuah email resmi masuk ke ponselnya. Subjeknya, surat penonaktifan sementara. Ia membukanya, dan tanah tempatnya berpijak seolah runtuh untuk kedua kalinya dalam 3 hari. Ia mencoba masuk ke akun email perusahaannya. Ditolak. Ia mencoba memeriksa rekening korporatnya. Akses diblokir. Kerajaannya, sumber dari semua kekuasaan dan kesombongannya, telah menguncinya di luar. Ia kini bukan hanya seorang suami yang gagal, tetapi juga seorang pemimpin yang terusir. Ia sendirian, dikhianati oleh dunianya sendiri, tanpa tahu bahwa arsitek dari seluruh kehancurannya adalah wanita yang sedang dengan tenang menemani putra mereka menggambar di rumah orang tuanya. Kehancuran Baskara tidak terjadi dalam satu ledakan besar, melainkan dalam serangkaian keruntuhan yang lambat dan menyakitkan, seperti sebuah bangunan yang fondasinya telah dihancurkan dan kini runtuh sedikit demi sedikit. Setelah diusir dari pesta pernikahannya dan diputus dari kerajaannya sendiri, ia menjadi seorang paria. Ia mencoba menyewa kamar di hotel mewah yang biasa ia kunjungi, hanya untuk mendapati kartu kredit perusahaannya ditolak. Dengan sisa uang tunai di dompetnya, ia berakhir di sebuah motel pengap di pinggiran kota, tempat di mana bau disinfektan bercampur dengan aroma keputusasaan. Di dalam kamar yang sempit itu, ia mencoba menghubungi Andini ratusan kali. Panggilannya tidak pernah dijawab. Langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mengirimkan puluhan pesan teks yang penuh dengan permohonan maaf, penyesalan, dan janji-janji kosong. Din, tolong angkat. Aku bisa jelaskan semuanya. Ini semua salah paham. Aku dijebak. Aku menyesal. Din, aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Pikirkan Leo. Din, jangan hancurkan keluarga kita. Pesan-pesan itu tidak pernah dibalas. Dinding keheningan yang dibangun Andini kini jauh lebih kokoh daripada dinding kesibukan yang pernah ia ciptakan. Ia kemudian mencoba menghubungi Rania, berharap setidaknya bisa mendapatkan tempat untuk berlindung. Namun, nomornya telah diblokir. Ia memberanikan diri datang ke rumah Rania, hanya untuk disambut oleh ayah Rania dan 2 orang satpam yang dengan tegas mengusirnya. Dari balik gerbang, ia bisa melihat tatapan Rania yang penuh kebencian. Bagi Rania dan keluarganya, Baskara bukan lagi calon menantu idaman, melainkan seorang penipu yang telah membawa aib tak terhingga bagi keluarga mereka. Cinta dan rencana masa depan yang mereka bangun lenyap seketika, digantikan oleh rasa malu dan amarah. Hari Selasa, ia datang ke kantornya untuk menghadapi Dewan Direksi. Ia mengenakan setelan jas yang sama yang ia pakai saat diusir dari pesta pernikahannya. Kini tampak kusut dan kusam. Ia berjalan melewati lobi kantornya sendiri seperti seorang pesakitan, merasakan tatapan tajam dan bisikan dari para karyawan yang dulu menghormatinya. Di ruang rapat yang dingin, ia duduk sendirian di satu sisi meja panjang, berhadapan dengan jajaran direksi yang menatapnya tanpa emosi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ketua Dewan Direksi memaparkan bukti-bukti yang mereka terima dengan tenang dan metodis. Setiap info palsu, setiap aliran dana ke rekening Rania, semuanya disajikan dengan detail yang tak terbantahkan. Baskara mencoba membela diri, mengatakan bahwa itu adalah pinjaman pribadi, bahwa ada kesalahpahaman. Tetapi kebohongannya terdengar lemah dan menyedihkan di hadapan fakta-fakta yang dingin. Keputusannya sudah bulat bahkan sebelum rapat dimulai. Baskara Wijoyo diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri saat itu juga. Jika menolak, perusahaan tidak akan segan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Di bawah tekanan, tanpa pengacara, dan tanpa pilihan lain, Baskara menandatangani surat itu. Dalam satu goresan pena, ia menyerahkan perusahaan yang telah ia bangun dari nol. Ia berjalan keluar dari gedung itu bukan lagi sebagai seorang direktur utama, melainkan sebagai seorang pengangguran dengan reputasi yang hancur berkeping-keping.
Berita pengunduran dirinya menyebar dengan cepat di kalangan pebisnis. Ditambah dengan video amatir dari pesta pernikahannya yang gagal yang mulai beredar di grup-grup gosip, nama Baskara menjadi sinonim dari kegagalan dan skandal. Proyek-proyek pribadinya yang lain mulai goyah. Klien-klien membatalkan kontrak, dan mitra bisnis menjauhkan diri. Tidak ada yang mau berasosiasi dengan seorang penipu. Sementara itu, Andini telah menunjuk seorang pengacara perceraian terbaik di kota. Ia tidak menemui Baskara sama sekali. Semua komunikasi dilakukan melalui perantara hukum. Surat gugatan cerai datang ke alamat motel Baskara, sebuah tamparan lain yang menyadarkannya bahwa semuanya telah benar-benar berakhir. Dalam gugatannya, Andini tidak menuntut dengan emosi. Ia menuntut dengan perhitungan yang matang. Ia meminta hak asuh penuh atas Leo, dengan alasan ketidakstabilan mental dan finansial Baskara, serta perilaku tidak bermoral yang telah ia tunjukkan. Untuk harta Gonogini, pengacaranya bekerja dengan cerdas. Mereka membuktikan bahwa sebagian besar kekayaan yang dikumpulkan selama pernikahan mereka berasal dari praktik-praktik ilegal Baskara. Andini menuntut bagiannya dari aset-aset yang bersih, termasuk rumah yang mereka tinggali dan beberapa investasi aman lainnya, sebagai kompensasi atas kerugian finansial yang disebabkan oleh penggelapan yang dilakukan Baskara. Proses perceraian berjalan cepat. Baskara, yang kini tidak punya uang untuk menyewa pengacara yang sepadan, tidak bisa berbuat banyak. Ia terlalu sibuk menghadapi masalah yang lebih besar. Para investor yang merasa ditipu oleh proyek fiktifnya tidak puas hanya dengan pengunduran dirinya. Mereka mengajukan tuntutan hukum perdata untuk menuntut kembali kerugian mereka. Baskara terpaksa menjual sisa-sisa aset pribadinya, termasuk mobil sport yang ia belikan untuk Rania, hanya untuk membayar biaya pengacara dan mencoba bertahan hidup. Pertemuan terakhir mereka terjadi di ruang mediasi pengadilan agama. Baskara tampak seperti orang yang berbeda. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya kuyu, dan sorot matanya yang dulu penuh arogansi kini dipenuhi keputusasaan. Ia menatap Andini, yang duduk di seberang meja dengan penampilan tenang dan kuat, seolah ada jurang tak terseberangi di antara mereka. "Din, maafkan aku," bisiknya saat mereka diberi waktu untuk berbicara berdua. Suaranya parau. "Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi tolong, jangan ambil Leo dariku." Andini menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu yang mengambil dirimu sendiri dari kehidupan Leo saat kamu memilih untuk membangun keluarga lain," jawabnya dingin. "Pintu untuk menjadi seorang ayah selalu terbuka untukmu, selama kamu bisa membuktikan bahwa kamu layak. Tapi pintu untuk menjadi suamiku sudah tertutup selamanya." Hari itu, palu hakim diketuk. Perceraian mereka resmi. Hak asuh Leo jatuh sepenuhnya ke tangan Andini. Baskara hanya diberi hak untuk bertemu dengan putranya di akhir pekan, dengan pengawasan. Sebagian besar aset bersama jatuh ke tangan Andini. Baskara keluar dari pengadilan hanya dengan sedikit sisa kekayaannya dan setumpuk utang serta tuntutan hukum yang menantinya. Ia telah membayar harga penuh untuk sebuah pengkhianatan. Ia tidak hanya kehilangan istri, anak, dan kekayaannya. Ia telah kehilangan dirinya sendiri. Pria sukses dan berkuasa itu kini hanyalah bayangan dari masa lalunya, berjalan sendirian menuju masa depan yang gelap dan tak pasti. 6 bulan setelah hari di pengadilan itu, udara terasa jauh lebih ringan. Andini berdiri di balkon sebuah villa di kawasan Uluwatu, Bali. Kali ini, tidak ada kepalsuan. Tidak ada duri yang tersembunyi di balik keindahan pemandangan. Di hadapannya terbentang samudra biru yang luas dan tak berujung, berkilauan di bawah matahari sore. Suara tawa Leo yang riang terdengar dari kolam renang di bawah, bercampur dengan debur ombak yang menghantam tebing. Ini adalah liburan yang sesungguhnya. Sebuah perayaan, bukan pelarian. Setelah perceraian, Andini menjual rumah besar mereka di Jakarta. Rumah itu terlalu penuh dengan kenangan buruk dan kebohongan. Dengan hasil penjualan dan aset yang ia dapatkan dari perceraian, ia membeli sebuah rumah yang lebih kecil namun hangat di lingkungan yang lebih tenang, lebih dekat dengan sekolah Leo dan rumah orang tuanya. Ia juga menginvestasikan sebagian uangnya dengan bijak, memastikan masa depan finansial untuk dirinya dan Leo terjamin. Ia tidak lagi harus bergantung pada siapapun.
Kehidupan barunya terasa sederhana namun penuh makna. Paginya diisi dengan rutinitas mengantar Leo ke sekolah. Lalu ia mengisi waktunya dengan mengikuti kursus desain interior online, sebuah passion yang lama ia pendam. Sore hari, ia akan menjemput Leo, membantu putranya mengerjakan pekerjaan rumah, atau sekadar bermain bersamanya di taman. Malam hari, setelah Leo tertidur, ia menikmati keheningan rumahnya dengan secangkir teh hangat dan sebuah buku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Ia menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang, terkubur di bawah perannya sebagai istri Baskara Wijoyo. Leo juga tampak lebih bahagia. Meskipun ia sesekali bertanya tentang ayahnya, Andini menjelaskannya dengan jujur namun sederhana. Ia berkata bahwa ayah dan mama tidak bisa lagi tinggal bersama, tetapi mereka berdua akan selalu menyayanginya. Pertemuan Leo dengan Baskara di akhir pekan berjalan sesuai jadwal. Andini tidak pernah menghalangi. Ia ingin Leo tetap memiliki figur seorang ayah. Namun, ia bisa melihat perubahan pada diri anaknya. Leo lebih sering bercerita tentang kegiatannya di sekolah daripada bertanya kapan ayahnya akan pulang. Dunianya kini berpusat pada ibunya, kakek neneknya, dan teman-temannya. Sebuah dunia yang stabil dan penuh cinta. Kabar tentang Baskara sesekali masih sampai ke telinganya melalui teman-teman lama. Setelah kalah dalam tuntutan perdata dari para investor, ia dinyatakan bangkrut. Ia harus menjual apartemen terakhirnya dan kini tinggal menumpang di rumah kerabatnya. Ia mencoba memulai bisnis kecil-kecilan, tetapi reputasinya yang hancur membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan. Ia menjadi cerita peringatan di kalangan mereka, tentang bagaimana keserakahan dan pengkhianatan bisa meruntuhkan segalanya dalam sekejap. Andini tidak merasakan apa-apa saat mendengar kabar itu. Tidak ada dendam, tidak ada simpati. Baskara hanyalah seseorang dari masa lalunya. Sebuah bab yang telah ia tutup dengan rapat. Di balkon villa itu, Leo berlari menghampirinya setelah selesai berenang. Tubuhnya yang mungil dibalut handuk. "Mama, lihat, mataharinya mau tidur," serunya sambil menunjuk ke arah cakrawala. Andini tersenyum dan berjongkok untuk memeluk putranya. Mereka berdua menatap matahari yang perlahan-lahan turun, melukis langit dengan warna jingga, merah, dan ungu yang spektakuler. "Indah sekali, ya, sayang," bisik Andini. "Iya, besok kita lihat lagi, ya?" tanya Leo. "Tentu saja, sayang. Kita akan melihat banyak sekali matahari terbenam yang indah bersama-sama." Saat ia memeluk Leo, merasakan kehangatan tubuh putranya di lengannya, Andini tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah berjalan melewati badai tergelap dalam hidupnya dan keluar di sisi lain sebagai orang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Kehancuran pernikahannya bukanlah akhir dari dunianya, melainkan awal dari sebuah fajar yang baru. Fajar yang ia sambut dengan hati yang lapang dan masa depan yang terbentang cerah di hadapannya, secerah warna langit Bali di senja itu. Ia tidak lagi membutuhkan seorang pria untuk mendefinisikan kebahagiaannya. Ia telah menemukan kebahagiaan itu di dalam dirinya sendiri, dan dalam tawar yang anak laki-lakinya.